Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Selasa tanggal 31 Januari 2023, tertulis di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-6. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Di dalam Bible bahasa Batak, nas ini tertulis di dalam pasal 2 ayat yang ke-7 demikian. Nunga mangukor au sahat tubonan yak kaduluk. Rasang-rasang ni tanah ope nunga tersordak humaliang au, rodi saliling-lilingna. Alai di panakok hongo lukusian godung, ale Jehovah debatakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, meskipun kisah Yunus yang dilemparkan ke laut dan kemudian ditelan seekor ikan besar terkesan sebuah kisah sederhana, menceritakannya pun amat sangat mudah. Namun dapatkah saudara-saudariku membayangkan ada orang yang bisa hidup selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan? Apa saja yang dilakukannya setiap detik, menit, jam dalam masa waktu 3 kali 24 jam di dalam perut ikan itu. Tapi dari pengakuan Yunus kita tahu ternyata baginya tinggal di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam sama seperti tinggal di tengah-tengah dunia orang mati. Seperti tenggelam ke dasar bumi dan pintunya terpalang untuk selama-lamanya. Bukan hanya merasa terpenjara secara fisik, namun ia merasa seperti sudah berada di liang kubur dan dalam kepasrahan. Namun Yunus tidak putus asa. Terbukti bahwa dalam keadaan itu Yunus masih ingat Tuhan. Dari dalam perut ikan itu ia berdoa dan doanya dicatat dalam Yunus 2 ayat 1 sampai ayat 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dan itulah juga yang disaksikannya dalam nas harian kita hari ini. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Saudara-saudariku, hal penting yang menjadi pelajaran berharga bagi kita lewat firman Tuhan hari ini adalah dalam keadaan yang sulit, keadaan yang menurut kita sudah diambang kehancuran dan kematian, baiklah kita selalu menjaga dan memelihara keyakinan dalam hati bahwa Tuhan pasti segera dan sanggup menolong kita. Kisah Yunus ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa Tuhan kita berkuasa atas seluruh ciptaannya, bahkan di dunia orang mati. Dia berkuasa menebus kita seperti yang disaksikan oleh Yunus, bahwa Tuhan menaikkan nyawanya dari dalam liang kubur. Dengan memelihara keyakinan yang demikian, pasti pengharapan kita tidak serta-merta ditelan oleh keadaan pahit hidup kita itu. Kehilangan pengharapan akan menutup segala pintu dan celah bagi kita untuk keluar dari persoalan dan kesulitan. Sebaliknya, pengharapan akan selalu memampukan kita dapat melihat celah sekecil apapun yang bisa menjadi jalan keluar atas persoalan kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan disanggupkan keluar dari setiap kesulitan kita. Dengan pengharapan, Tuhan akan mengangkat kita dari keterpurukan dan penderitaan hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya.